Untuk menjadi miliarder dalam usaha ternak ayam kampung itu bukan sebuah atau sesuatu yang bersifat mustahil dan tidak masuk akal. Ya, karena faktanya banyak sekali yang mengalami hal itu. Dengan modal 10 ekor indukan ditambah satu pejantan, dalam kurun waktu 3 tahun sudah bisa menjadi miliarder. Tentu ini membuat kalian semua pening kepala. Sepertinya ini merupakan informasi yang sesat dan menyesatkan. Tidak masuk akal, bahkan boleh dibilang mustahil. Namun pada faktanya ketika teman-teman sudah tahu konsepnya, teman-teman akan katakan, ternyata memang bisa, hanya menggunakan 10 ekor indukan kita menjadi miliarder. Kemudian bagi orang-orang yang pesimis maka akan katakan, gimana kalau ayamnya sakit, kemudian banyak yang mati dan berakhir dengan ludes? Kenapa tidak dibalik saja pertanyaan itu? Gimana jika ayamnya berhasil sehat sampai panen? Karena biasanya peternak berpengalaman ketika pelihara ayam, tingkat kematiannya itu hanya sekitar 5-10% saja. Anggap saja pelihara 100 ekor, maka yang mati antara 5-10 ekor saja. Tapi itu juga butuh perawatan intensif. Tidak seketat itu. Yang penting ketika pelihara ayam, minimal itu 50% hidup. Namun jika pelihara ayam yang mati lebih dari 50%-nya atau separuhnya, itu namanya kebangetan teman-teman. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. No, 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 I don't think so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat ternak rumahan semua. Apa kabar kalian semua hari ini? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa diberikan kesehatan serta keselamatan. Amin ya robbal alamin. Teman-teman pemirsa dan sahabat semua, kali ini kita akan bongkar konsep ternak yang sangat menarik. Ini merupakan ilmu yang sangat-sangat luar biasa, yaitu cara menjadi miliarder dengan 10 ekor indukan satu pejantan dalam kurun waktu 3 tahun. Namun kami sangat berharap agar teman-teman menonton video ini hingga selesai, supaya nanti tidak gagal paham. Karena kegagalpahaman itu kerap sekali terjadi ketika teman-teman menyekip video dan tidak menonton hingga selesai. Begini konsepnya teman-teman. Ayam itu 7 hari masa pacaran, dilanjutkan 10 hari masa bertelur, dan kemudian 21 hari masa mengeram. Dilanjut dengan 60 hari masa mengasuh anaknya atau merawat anaknya. Ini adalah konsep yang paling sederhana. Boleh dikatakan konsep paling bodoh teman-teman. Dan bukan termasuk konsep yang hebat. Tugas kita hanya merawat ayam, ngasih makan ayam, dan kemudian melihat ayam. Sebetulnya konsep ini ditemukan oleh Pak Bayu, yang mana pada saat itu Pak Bayu tidak bisa terbang ketika di Papua. Pesawatnya delay dan pada akhirnya beliau tertahan di Papua. Gara-gara beliau tertahan di Papua 2 minggu, kemudian beliau jalan-jalan. Beliau keliling-keliling di seputaran Papua dan pada akhirnya beliau singgah di sebuah rumah makan dan makan ayam di sana. Teman-teman tahu nggak apa yang dirasakan oleh Pak Bayu pada saat membayar makan beliau, yaitu memakan daging ayam? Beliau sangat kecewa dan sakit hati karena harga ayam di sana dengan bobot kira-kira 1 kilogram lebih sedikit saja itu dibanderol dengan harga Rp300.000. Jadi yang bikin sakit hati Pak Bayu itu adalah harga daripada ayam itu sendiri, bukan ayamnya. Kemudian Pak Bayu bertanya pada penjual, "Bu, memang berapa harga ayam di sini?" Kemudian ibu penjual pun menjawab, "Paling murah Rp200.000, Pak." Lalu kemudian Pak Bayu menjawab, "Wah, kalau begitu pelihara ayam saja. Bisa jadi miliarder ini seluruh Papua." Sebelum lanjut pembahasannya,
Alangkah lebih baiknya jika teman-teman memang menginginkan untuk mendapatkan informasi terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel ini, silahkan teman-teman klik tombol subscribe, lalu aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Tujuannya agar teman-teman nantinya bisa menerima notifikasi atau pemberitahuan video-video terbaru seputar peternakan ayam kampung dari channel Jadi Sultan TV. Terus dukung kami dengan cara klik tombol like, lalu bagikan video ini pada kerabat, saudara, teman-teman, dan semua keluarga kalian, agar mereka juga bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kami sampaikan melalui video ini. Baik, kita lanjut ke konsepnya. Seperti yang kami sampaikan di awal, bahwa konsep ternak 7 hari masa pacaran, kemudian dilanjut dengan 10 hari masa bertelur. Selanjutnya disambung dengan 21 hari masa mengeram, dan kemudian terakhir adalah 60 hari masa merawat anak ayam atau masa mengasuh. Ini tanpa bantuan ya teman-teman. Kita cuma ngasih makan ayam saja. Jadi meskipun kita tinggal di hutan, itu akan tetap berjalan. Karena tidak perlu listrik, tidak perlu kandang, dan akan kita buat dengan sistem umbaran lepas. Kalau kita total waktu yang dibutuhkan sekitar 98 hari teman-teman. Anggap saja kita bulatkan menjadi 100 hari. 1 tahun itu kan ada 365 hari teman-teman. Jadi kalau kita bagi 100 maka hasilnya sekitar 3,65. Artinya apa? Artinya untuk 1 ekor ayam dalam waktu 1 tahun itu bisa berpotensi 3 kali produksi. Kalau sekali produksi hasilnya 12 butir telur dan bisa menetas semua, maka dalam 1 tahun setiap 1 ekor indukan bisa menghasilkan 12 kali 3. Totalnya sekitar 36 ekor. Itu kalau hidup semua. Oke, kita akan hitung. Mulai tahun pertama, kita akan mulai dari 10 ekor indukan dengan 1 pejantan. 10 dikali 36, maka menjadi 360 ekor. Kemudian mati setengahnya. Berarti tinggal tersisa 180 ekor. Probabilitasnya sekitar 50%, maka dari 190 ekor yang jantan 80, kemudian yang betina 80. Dan yang jantan sebaiknya dijual saja untuk membantu biaya pakan atau untuk operasional. 10 ekor indukan ayam di awal itu kita anggap keluarga saja. Setiap hari kita kasih makan 3 piring atau dari limbah rumah tangga yang ada. Jadi kalau kita makan, tolong disediakan untuk ayam. Sampai sini paham ya teman-teman? Maksudnya kita diharuskan untuk menyisakan sisa makan kita ya, jangan dihabiskan. Itu untuk ngasih makan 10 ekor indukan modal awal tadi teman-teman. Jadi kalau orang Jawa bilang tuh begini teman-teman, makan itu jangan disisakan, nanti ayamnya mati. Nah sekarang harus dibalik. Makan itu jangan dihabiskan supaya ayamnya tetap hidup. Sampai di sini paham ya teman-teman? Jadi ini konsepnya. 1 tahun pertama kita dapat 90 ekor betina dari hasil 10 ekor anakan modal awal tadi. Sehingga untuk tahun kedua kita sudah punya sekitar 100 ekor betina. Rumusnya sama. Kalau 1 ekor indukan 1 tahun bisa menghasilkan 36 ekor, maka akan kita kalikan 100, ketemu 3.600 ekor. Anggap saja setengahnya mati, maka akan tersisa 1.800 ekor. Dari 1.800 ekor yang bertahan hidup, maka yang 50% atau yang setengahnya itu jantan dan setengahnya lagi betina. Berarti 900 jantan dan 900 betina. Dan lagi-lagi yang jantan harus kita jual untuk membantu membeli pakan. Namun kita juga boleh menyisakan untuk pacekan ya, karena perbandingan itu yang ideal 1 pejantan yaitu 10 betina. Maka untuk tahun ketiga sudah bisa kita tambahkan 900 ekor ditambah 100 ekor, ketemu 1000 ekor.
Jika setiap satu ekor indukan bisa menghasilkan 36 ekor anak ayam, maka kita akan kalikan 1000. Maka hasilnya sudah 36.000 teman-teman. Dan lagi-lagi 50% atau setengahnya itu mati dan tersisa hanya 36 dibagi 2. Berarti tinggal bertahan 18.000 ekor saja. Seandainya kita stop di angka ini saja, maka per tahun kita sudah bisa menjual sekitar 18.000 ekor ayam. Bayangkan saja, 18.000 dikali berapa kira-kira harga ayam di wilayah teman-teman? Oke, kita pukul rata-rata. Ambil saja harga 40.000 saja per ekor. Maka akan kita kalikan 18.000 ekor. Totalnya nih teman-teman, itu sekitar 720 juta. Dan anggap saja untuk membeli pakan itu 50%. Katakanlah yang 360 juta itu untuk beli pakan, berarti kita juga masih punya sisa 360 juta. Itu hasil per bulan teman-teman. Oke, tentu teman-teman akan bertanya, bagaimana jika ayam itu kemudian sakit? Jadi begini, jika kita bicara tentang ayam sakit, maka kemudian kita akan melakukan bagaimana supaya ayam itu kemudian sehat. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan mengobati ayam ketika sakit, tapi obatilah ayam ketika mereka sehat. Jadi logikanya begini teman-teman, ketika penyakit itu akan menyerang ayam, pada saat ayam sehat dan kita sudah kasih vitamin ataupun minuman herbal yang bisa membuat daya tahan tubuh mereka kuat, maka penyakit itu pasti akan lari ketakutan. Kemarin kan kita sudah bahas mengenai kuteja. Apa itu kuteja? Kuteja itu sekali lagi kami ulangi adalah kunyit, temulawak dan juga jahe. Ya. Nah, itu saja kalian terapkan. Apalagi ketika masuk musim pancaroba, hujan yang kemudian tiba-tiba panas, itu sangat membahayakan buat ayam. Namun ketika kita rajin memberikan kuteja pada mereka, insya Allah ya, ayam-ayam kita pasti akan sehat teman-teman. Baik teman-teman, akhirnya kita sudah sampai di penghujung video. Mudah-mudahan video kali ini adalah video yang bisa menginspirasi serta bermanfaat untuk kita semua. Akhirnya kami dari Jadi Sultan TV Mondiri mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa kembali esok hari.